Eh, baik, eh, kita mulai materi kita tentang konsep teknologi ya, konsep teknologi IT, KTI. Eh, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang paradigma soft computing. Apa itu soft computing? Kalau ada soft computing berarti ada hard computing. Mestinya begitu, ada hard computing. Nah, tetapi di awal-awal perkembangannya hard computing itu tidak diistilahkan sebagai hard computing, tetapi ya berjalan saja. Computing itu perhitungan ya. Computing itu adalah perhitungan. Jadi setelah di akhir-akhir ada perhitungan-perhitungan di mana inputnya tidak pasti, kemudian outputnya bisa berupa tidak kepastian juga, tidak seperti membuat perhitungan, membuat program yang Anda lakukan di semester ini. Kalau di semester ini Anda akan membuat sebuah program, program tersebut inputnya harus jelas, outputnya juga jelas. Contohnya apa? Anda disuruh mencari bilangan prima ke 1000 misalnya begitu. Inputnya jelas 1000, bilangan prima ke 1000 berarti 1000-nya. Anda hitung pakai algoritma pencarian bilangan prima, Anda hitung mulai dari 1 sampai ketemu angka tersebut dan Anda tampilkan. Anda disuruh membuat perhitungan untuk menghitung luas segitiga. Anda inputkan alasnya, tingginya, setengah AT, setengah alas kali tinggi, Anda perkalikan, keluar hasilnya. Satuannya apa? Nah, keluar hasilnya. Setelah keluar hasilnya, hasilnya pasti, inputnya pasti. Tidak bisa tidak kalau alasnya tidak ada atau informasi tingginya tidak ada, tidak bisa dihitung. Outputnya juga pasti. Itu yang disebut dengan hard computing. Nah, sementara soft computing itu apa? Kita lihat aja dulu. Jadi soft computing itu ada karena ada perkembangan dari jumlah komputer, kemudian ini jumlah jaringan komputer ini global, global dunia. Kalau dilihat koneksi internetnya gitu ya, ini ada koneksi internetnya. Anda kemana-mana bawa handphone berarti Anda terkoneksi dengan internet, dideteksi Anda posisinya di mana juga terdeteksi dari GPS gitu ya. Jadi GPS diinformasikan Anda posisinya ada di mana begitu. Anda terkonek terus, ini contohnya ini ya tentunya belum detail. Kalau lebih detailnya lagi bisa jadi lebih rumit tampilannya begitu. Bahkan di satu saat Anda punya koneksi lebih dari satu. Laptop Anda terkoneksi dengan internet, demikian juga dengan handphone Anda. Kita hidup seperti di dalam waktu yang eksponensial. Maksudnya apa? Informasi-informasi yang terkumpul saat ini dalam satu hari itu kadang-kadang jauh lebih besar datanya daripada beberapa tahun sebelumnya. Gitu. Kemudian hidup juga sudah sangat dipermudah, perkembangannya sangat cepat begitu ya. Dulu waktu saya seumuran Anda, waktu kuliah semester 1, semester 2 di awal kuliah setelah lulus SMA itu harus sangat hati-hati kalau keuangannya habis begitu, saya harus pulang ke desa, minta uang ke orang tua gitu ya. Ketika tidak dapat beasiswa, ya untung-untung dapat beasiswa gitu ya. Dulu beasiswa juga sedikit gitu, pernah dapat juga. Kemudian di desa, Anda tahu kalau di desa itu di zaman saya 90-an, tahun 90-an, tabungan orang tua itu tidak dalam bentuk uang, tabungannya dalam bentuk gabah, tahu gabah, padi.
Nah, padi itu disimpan, kalau mau digiling harus dipanaskan terlebih dahulu. Ya terpaksa hari Sabtu saya pulang, Sabtu pagi, Jumat sore gitu pulang, Sabtu pagi memanas itu, menjemur padi. Setelah itu harus digilingkan dan diuangkan gitu ya. Hari Minggunya biasanya dijual, Minggu paginya dijual, diuangkan. Nah, setelah itu Minggu sorenya harus balik lagi ke Surabaya dengan dapat uang gitu ya. Pulang ke Surabaya dengan capek-capek dan gatal-gatal gitu ya, kena bulunya padi. Itu dulu. Tapi kalau sekarang Anda tidak harus begitu. Kebanyakan sekarang posisinya bisa menyimpan uang dengan mudah di bank. Anda tinggal WA ke orang tuanya, uangnya habis, tidak sampai 5 menit sudah ditransfer. Rekeningnya sudah ada lagi, sudah bisa. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang bisa didapat gara-gara kita berada di era informasi. Sehingga Anda pun seakan-akan seperti ikan itu yang tadinya bergerak di gelas kecil, sekarang bisa lebih bebas. Bisa lebih bebas mengekspresikan. Setiap orang sekarang bisa jadi wartawan. Anda update status, Anda foto, itu sudah jadi wartawan, sudah jadi data yang tersimpan di dalam komputer. Berkomunikasi pun begitu, Anda dengan mudah bisa lewat WA tanpa harus berkirim surat, pakai wesel dan seterusnya. Anda bisa lebih mudah. Anda jualan juga begitu, bisa dalam 1 detik, 2 detik sudah punya beberapa toko gitu ya. Kalau dulu kan membuat toko harus punya fisik, toko fisiknya. Sekarang tokonya harus cukup dengan toko online. Demikian juga perkembangan, saya kira ini pernah saya sampaikan juga bahwa pencarian itu di Google itu setiap ini saya kira sudah kurang up to date 2,7. Sekarang lebih banyak lagi. 2,7 miliar pencarian. Setiap orang sekarang sangat tergantung dengan Google. Kemarin Google drop sebentar saja sudah banyak yang teriak-teriak. Ya, iya pas hari kemarin Google sempat drop. Apa saja sudah bisa dicari. Jadi tidak ada alasan. Oh materinya belum disampaikan, apa bukunya belum ada. Kalau dulu kita seumuran Anda, saya seumuran Anda masih harus fotokopi gitu. Fotokopi pun dilingkupi dengan rasa bersalah karena melanggar hak cipta gitu. Ada buku-buku itu kita fotokopi. Nah, sekarang enggak perlu fotokopi. Di copy saja sudah bisa dibaca, Anda cari referensi di Google, sudah banyak orang baik-baik di YouTube untuk menginformasikan sesuatu yang tidak Anda bisa saat ini. Anda bisa mengikuti tutorial. Persaingannya bukan pada jumlah buku, dana untuk membeli buku, tetapi persaingannya ada di semangat Anda. Semakin Anda bersemangat, penasaran, dan menikmati itu, kuncinya harus menikmati itu nanti Anda akan menguasai hal-hal yang pengen Anda kuasai tentunya. Kalau di bidang IT, ya mestinya programming terbaru, dan seterusnya, tutorialnya banyak sekali di YouTube. Anda tinggal berlomba di dalam ketekunan untuk menyerap ilmu yang ada di internet. Jadi bukan alasan lagi, "Loh, enggak punya bukunya, Pak, enggak punya ini." Bukan alasan lagi, tetapi sudah sangat tersedia. Koneksi saya kira juga semakin hari semakin murah begitu ya. Ya tadi jumlah pesan tertulis setiap harinya melebihi dari jumlah populasi. Ya benar, hampir setiap orang sudah punya handphone, punya grup, apa-apa saja dikomunikasikan lewat grup tersebut. Lebih dari 3.000 buku baru dipublikasikan di setiap harinya. Nah, panggilan telepon. Jadi informasi diperkirakan ada 40 exabyte informasi unik baru diproduksi di www, di internet, World Wide Web. Melebihi dari 500 tahun sebelumnya gitu. Jumlah informasi ilmiah
informasi ilmiah itu maksudnya informasi yang berdasarkan penelitian, itu double setiap 2 tahun. Anda kan nanti dilatih untuk menulis karya ilmiah di proyek akhir. Loh, ini berarti kalau kita punya informasi yang kita pelajari di semester 1, nanti Anda waktu di semester 5 sudah kadaluarsa. Ya bisa jadi begitu kalau informasi-informasi itu bersifat aplikatif, tetapi kalau berupa teori, programming, looping, percabangan, branch, dan seterusnya itu ya dari dulu begitu, perkembangannya tidak terlalu banyak. Ya kalau Anda mau belajar berarti ya belajar filosofinya, kemudian baru belajar aplikatifnya. Sama seperti kalau Anda pertama kali ke Surabaya begitu, untuk menghafal jalan kan yang dihafal jalan besarnya, kemudian baru jalan kecil-kecilnya. Jalan utamanya dulu, baru jalan kecil-kecilnya biar tidak tersesat. Laptop juga begitu, saya pertama kali ngajar di PENS itu laptopnya seperti ini, punyanya IBM. Laptopnya satu jurusan itu ada 2, harus gantian ngajarnya. Tapi sekarang setiap mahasiswa punya laptop. Sehingga lab itu tidak relevan lagi. Anda disuruh praktikum di lab pun yang Anda pakai bukan komputernya lab, tetapi komputer laptop Anda masing-masing. Setiap orang sudah punya laptop, punya handphone, fasilitasnya jadi lebih banyak. Karena ada jutaan komputer, kemudian ada data yang terkumpul, ditambah dengan network yang ada, maka jadi lebih mudah gitu ya. Eranya jadi era informasi. Komputer itu sama dengan tools kita. Hampir semua yang kita kerjakan itu nanti akan terwakili oleh komputer. Lebih efisien. Mengerjakan apa saja lewat komputer. Komputer tidak seperti pegawai. Kalau pegawai butuh tidur, lelah, pulang ke rumah, cuti, dan seterusnya. Security juga semakin dikurangi, digantikan komputer. Satpam parkir juga begitu, digantikan dengan komputer. Jadi hampir semuanya tergantikan dengan komputer pada suatu saat nanti. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa digantikan oleh komputer, yaitu tentang inisiatif. Inisiatif komputer belum ada, walaupun sudah ada AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Belum bisa mengambil inisiatif, komputer tidak bisa mengambil inisiatif. Jadi hampir semuanya nanti bisa tergantikan dengan komputer. Kelemahannya apa komputer? Ya tadi tidak bisa mengambil inisiatif gitu ya. Kemudian kalau kendalinya diserang atau dihack, nanti akan bisa menyebabkan kerugian yang sangat tinggi gitu ya. Ya, ada kecenderungan untuk mengganti semuanya ke dalam komputer. Semuanya sudah dilengkapi dengan autopilot, banyak mobil Mercy yang terbaru itu kalau Anda naik di tol ya, syaratnya harus di tol dengan rambu-rambu yang jelas, itu sudah bisa dilepas setirnya, gitu. Orangnya bisa tertidur sampai pintu tol berikutnya. Dilengkapi dengan autopilot. Yang nomor 2 itu di PEN sudah ada, kalau Anda mau minum apa gitu, ada almari-almari yang bisa Anda beli dengan ATM Anda, asal ada saldonya. Ya, kita tinggal pasif. Nah, itu latar belakangnya. Sekarang kita kembali ke soft computing. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Soft computing adalah metode yang dapat mengolah data yang bersifat tidak pasti. Ya, sudah saya singgung tadi di depan. Jadi data-datanya tidak pasti. Impresisi, tidak presisi, dan dapat diimplementasikan dengan biaya yang murah. Metode-metode yang masuk di dalam soft computing itu antara lain fuzzy logic, artificial neural network, NN, probabilistic reasoning. Itu adalah algoritma-algoritma yang masuk ke dalam soft computing. Soft computing itu bukan satu metode saja, bukan fuzzy logic saja, bukan
NN neural network saja, tetapi dia tidak berjalan sendiri dalam menyelesaikan masalah, tetapi dia bekerja sama antara satu metode dengan metode yang lain, sehingga segi positif tiap-tiap metode tadi dapat berkontribusi secara aktif. Jadi tidak hanya satu metode saja, tetapi beberapa metode. Ini saya kira sudah pernah Anda lakukan. Jadi kalau kita lihat perkembangan transistor gitu ya, perkembangan transistor di dalam chip setiap hari akan semakin meningkat sesuai dengan hukum Moore. Hukum Moore. Ada beberapa permasalahan yang memang tidak bisa dirumuskan dengan jelas. Tidak seperti menghitung luas segitiga atau keliling segitiga, keliling lingkaran, dan seterusnya. Misalnya, tren bursa saham tidak bisa diprediksi dengan jelas. Cuaca, gempa bumi sampai sekarang belum ada yang bisa memprediksi, oh besok terjadi gempa bumi. Tidak begitu. Tapi hanya potensi-potensi saja yang bisa dideteksi. Pengenalan seseorang lewat suara. Nah, ini kadang-kadang juga masih membingungkan. Cirinya kalau Anda manusia itu bisa melakukan dengan baik, komputer baru bisa. Kalau manusia tidak bisa melakukan dengan baik, bahkan tidak bisa, itu komputer sulit untuk melakukan perhitungan. Anda bisa tidak mengenali seseorang dari suaranya? Oh bisa, berarti bisa dirumuskan. Bagaimana cara rumusnya? Ya dihitung ciri dari masing-masing orang disimpan, kemudian digunakan untuk mengenali kembali. Nah, solusinya bagaimana untuk masalah-masalah yang tidak dapat dirumuskan? Permasalahan yang melibatkan faktor-faktor yang mengandung kerancuan, ketidakpastian, kebenaran yang parsial hanya sebagian saja. Solusinya adalah lebih menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut. Memiliki kemampuan untuk mempelajari tren yang telah ada dan memprediksi keadaan yang akan datang. Jadi menggunakan data-data yang lalu. Hari ini tidak hujan. Desember kemungkinan besok hujan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi menggunakan kemungkinan, mempelajari keadaan yang lalu, pengalaman masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. Tidak dihitungkan, tetapi digunakan untuk memprediksi. Kemampuan untuk menganalisa informasi yang disertai dengan noise. Nah, tidak semua data yang diberikan tadi adalah data yang benar, kebenarannya cuma parsial. Maka yang lain, data yang tidak benar kita anggap sebagai noise. Nah, bagaimana agar program kita bisa mengenali noise tersebut? Robust, bersifat umum dan sangat unggul. Robust itu umum. Kemudian low cost solution, perhitungannya memakan biaya yang kecil, praktis dan mudah direalisasikannya. Ini definisi dari soft computing oleh Lotfi Azadeh yang menemukan fuzzy logic gitu ya, teori tentang fuzzy logic. Definisinya adalah beda dengan pendekatan konvensional atau hard computing tadi. Soft computing dapat bekerja dengan baik walaupun terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran yang parsial pada data yang diolah. Kenapa kok begitu? Hal inilah yang melatar belakangi fenomena di mana kebanyakan metode soft computing itu mengambil human mind sebagai model. Jadi, soft computing itu menirukan cara berpikirnya manusia yang bisa memprediksi ke depan berdasarkan pengalaman yang ada. NN neural network itu kan salah satu teori dari soft computing yang meniru cara kerjanya manusia. Fuzzy logic
Fuzzy logic itu manusia itu tidak bisa, bukan tidak bisa, biasanya itu tidak spesifik menyebutkan sesuatu. Sekarang bagaimana keadaannya, keadaan suhu ruangan? Manusia jarang sekali yang menjawab, "Oh, suhu ruangannya 30 derajat, 37 derajat." Tapi jawabannya manusia adalah suhu ruangannya panas, dingin sekali. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau komputer diinputkan suhu ruangan panas, panas itu seberapa? Komputer kan tidak tahu. Komputer harus belajar terlebih dahulu untuk mendeteksi panasnya seberapa, kemudian dingin itu berapa, sedang itu berapa. Nah, ini metode-metode dari soft computing, fuzzy logic, neural network, sama probabilistic reasoning. Kita lihat aja fuzzy logic. Fuzzy logic tadi yang barusan saya contohkan. Fuzzy logic itu merubah data-data angka menjadi data-data yang lebih manusiawi dengan menggunakan rule if then, aturan-aturan yang pakai if then. Ya. Ini maksudnya apa? If suhu ruangan sekian sampai sekian, maka dia akan masuk ke dalam dingin. Sekian sampai sekian sedang, sekian sampai sekian dia panas begitu. Pemecahan masalah dilakukan dengan menjelaskan sistem bukan lewat angka, melainkan lewat linguistik atau variabel yang mengandung kepastian, ketidaktegasan, ya, ketakpastian. Ya. Artinya, ya tadi panas itu berapa sampai berapa, kan tidak pasti. Setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, makanya antara dingin dan sedang itu batasnya tidak pasti di suhu sekian, tetapi dia akan ada prosentase, ada gradasi begitu. Memakai aturan if then untuk menjelaskan kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Menjelaskan sistem memakai fuzzy logic. Kelebihannya apa? Kelebihannya dapat mengekspresikan konsep yang sulit dirumuskan. Ya tadi contohnya suhu ruangan yang nyaman itu berapa. Kemudian pemakaian membership function. Membership function itu ya dingin itu berapa sampai berapa itu membership function. Membernya dingin itu berapa. Memungkinkan fuzzy untuk melakukan observasi objektif terhadap nilai-nilai yang subjektif. Selanjutnya, membership function ini dapat dikombinasikan untuk membuat pengungkap konsep yang lebih jelas. Penerapan logika dalam pengambilan keputusan ini kelebihan-kelebihan menggunakan fuzzy logic. Yang selanjutnya yaitu neural network. Neural network itu neuron, jaringan saraf, ya artificial neural network gitu ya. Ada tiruannya, JST, jaringan saraf tiruan. Kalau kita singkat biasanya NN, neural network. Ya, ini adalah prosesor yang terdistribusi paralel terbuat dari unit-unit sederhana dan memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan yang diperoleh secara eksperimental dan siap dipakai untuk tujuan berbagai tujuan. Cara kerjanya adalah meniru otak kerja manusia, yaitu pengetahuan diperoleh oleh neural network dari lingkungan melalui proses pembelajaran. Kemudian kekuatan koneksi antar unit disebut dengan synaptic weight, berfungsi untuk menyimpan pengetahuan yang telah diperoleh. Jadi begini caranya, ada proses pembelajarannya. Misalnya kalau pengenalan wajah begitu ya, pengenalan wajah biasanya menggunakan teknologi atau algoritma neural network itu dikenali. Caranya bagaimana? Komputer disuruh mengenali dengan misalnya pengenalan wajah berdasarkan apa geometri. Geometri itu panjang alis, lebar alis, jarak alis antar alis dan seterusnya. Pokoknya menggunakan geometrinya, maka diberi satu wajah, gambar wajah, kemudian dikenali namanya untuk
wajah mahasiswa A, kemudian difoto agak miring sedikit, ada agak miring begini, frontal, agak tunduk, ada agak menengadah, begitu seterusnya, dihitung dan dikenali bahwa itu mahasiswa yang namanya X atau A tadi. Kemudian dikenali lagi mahasiswa B, diberi berbagai sudut, diberi pembelajaran, disimpan datanya. C, begitu sampai misalnya 10 mahasiswa. Dan itu disimpan, kemudian digunakan untuk mengenali lagi, kemudian diberi wajah baru lagi, komputer disuruh menebak, ini pakai wajahnya siapa, A atau B atau C tadi, mahasiswa A atau mahasiswa B atau C. Ini sudah banyak diterapkan di luar negeri, di Cina, di Amerika itu, di Jepang. Anda kalau penerbangan begitu, menurut cerita teman-teman yang dari Jepang, lontang-lantung di bandara gitu terdeteksi wajahnya. Siapa, kenapa kok di situ, tidak boleh melebihi dari beberapa jam begitu ya. Anda akan ditangkap dengan teknologi ini, pengenalan dari wajah. Sama juga di Surabaya juga sudah pengenalan ini ya, pengenalan plat nomor sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Jadi neural network itu cara kerjanya ada beberapa input, kemudian inputnya itu ada function, functionnya ada output. Ini akan dikumpulkan atau dikoleksi jadi beberapa layer. Layernya semakin hari semakin banyak, yang akhirnya berkembang jadi deep learning kalau Anda pelajari lebih lanjut. Nah, di neural network itu ada beberapa penelitian terdiri dari kategori, yaitu riset tentang informasi apa yang terjadi di dalam jaringan saraf gitu ya. Belum semuanya terungkap bagaimana caranya menyimpan informasi yang ada di otak kita, berapa giga tera otak kita mampu menyimpan begitu ya. Masih sangat belum masih butuh penelitian yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, penelitian tentang teoritis untuk mendalami konsep dasar informasi pada otak yang terjadi tadi. Kategori memerlukan ketajaman analisa matematis untuk mengenali dasar-dasar teori dari proses tersebut. Kemudian penelitian yang ketiga bertujuan untuk memanfaatkan teori-teori yang telah ada untuk diaplikasikan pada sistem yang diharapkan dapat menekan biaya rendah mungkin dan akurasinya tinggi. Ya tadi di Cina itu sudah menerapkan tadi perilaku seseorang gitu ya. Dilihat terus orang ini buang sampah sembarangan apa enggak, melanggar lalu lintas apa enggak, dicatat. Mungkin karena dia enggak percaya dengan malaikat begitu ya. Dia akhirnya buat malaikat sendiri. Malaikat virtual yang mencatat kebaikan dan kekurangan berdasarkan deteksi wajah tadi. Kelebihannya apa? Dapat memecahkan problema non-linier yang umum dijumpai pada aplikasi. Non-linier itu apa? Ya, persoalan yang non-linier, yang kuadratik, batas satu permasalahan dengan permasalahan yang lain tidak pasti bisa dipisahkan secara jelas dengan garis linier gitu ya. Itu yang non-linier. Mampu memberi jawaban terhadap pattern yang belum pernah dipelajari. Ya. Karena wajahnya tadi berbeda-beda, nanti ketika dia akan diberi wajah baru, dia tetap bisa menebak begitu ya. Walaupun wajah baru tersebut tidak ada di data. Dapat secara otomatis mempelajari data numerik yang diajarkan pada jaringan tersebut. Kemudian probabilistic reasoning, contohnya adalah GA, genetic algorithm. Ini algoritma yang meniru dari bukan otak manusia, tetapi bagaimana makhluk hidup itu berevolusi. Prinsipnya adalah makhluk hidup yang punya kekuatan itu yang bisa bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Nah, makanya di sini algoritma juga meniru cara kerjanya. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah dengan
menirukan pertama kali, ya ini bukan GA saja yang masuk ke probability reasoning, tapi termasuk teori chaos, kemudian belief network, yang salah satunya adalah GA. Kita bahas yang GA. Jadi pada awal GA itu adalah satu algoritma random yang diarahkan. Random yang diarahkan. Pertama kali kita menentukan perumusan tentang genotip, genetik. Kita buat individu yang mewakili, yang masing-masing individu itu mempunyai gen tertentu yang dikumpulkan menjadi kromosom. Kemudian kita hitung fitness-nya, kesehatan dari individu tersebut. Kalau sehat, maka kita lakukan seleksi. Kalau seleksi yang individu-individu yang sehat, kita lakukan crossover atau kawin silang. Lalu dilakukan juga mutasi. Dilakukan lagi untuk mengenerate. Akhirnya muncul generasi baru. Nah, generasi pertama, kemudian ada generasi kedua. Dicari, sudah mencapai solusi atau belum. Kalau belum, diulangi lagi sampai cucunya, cicitnya, begitu sampai ketemu fitness atau kesehatannya yang paling tinggi yang merupakan solusi dari permasalahan. GA itu ditemukan oleh John Holland ini di tahun 70-an. GA adalah metode komputasi yang meniru evolusi atau seleksi alam. Nah, metode ini sering dimanfaatkan untuk mencari optimasi sesuatu permasalahan. Contoh yang tepat untuk penyelesaian yang bisa diselesaikan yang menggunakan algoritma genetika adalah misalnya pencarian jarak terpendek antara satu kota ke kota yang lain. Optimasi knapsack itu memasukkan barang ke tempat tertentu gitu ya. Ya, intinya ada di optimasi. Kelebihannya apa? GE mampu memiliki kemampuan untuk mencari nilai optimal secara paralel. Ya, kalau mampu dilakukan secara paralel bersamaan, maka nanti bisa dilakukan menggunakan cloud computing kalau permasalahannya besar. Permasalahannya dipecah-pecah ke komputer-komputer yang banyak. Kemudian GE tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit seperti diferensial yang diperlukan oleh algoritma optimasi lain. Tetapi dia punya kekurangan juga. Kekurangannya adalah tidak memiliki rumusan yang pasti. Nah, ini yang bagian sulitnya. Dia harus mendefinisikan permasalahan ke dalam genetik, ke dalam kode genetik. Kalau kita sudah bisa mentransfer ke permasalahan tersebut, kita hitung fitness-nya. Kalau sudah hampir dihitung fitness-nya, ya tinggal dilakukan random. Jadi ini 80% kesulitan di GA itu adalah penentuan ini genetik, representasi genetik. Banyak parameter yang perlu diset secara baik agar proses evolusi di dalam GA bisa berjalan dengan harapan. Contohnya adalah persentase crossover sama persentase dari crossover sama mutasi gitu ya. Penentuan rumus untuk menghitung fitness, lah ini barusan yang saya singgung di depan tadi, merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi proses evaluasi dari GA. Tidak ada prosedur yang baku untuk menentukan rumus tersebut. Kalau fitnessnya ini paling sulit gitu ya. Pengalaman dari desainer atau programmer itu menjadi sangat penting karena tidak ada rumusan yang pasti. Itu saya kira materi hari ini tentang soft computing. Jadi soft computing itu adalah perhitungan yang tidak pasti. Ya, karena perhitungannya tidak pasti, maka menggunakan algoritma yang berbasis statistik ini. Ada kata kuncinya GA, NN, fuzzy. Ya, Anda bisa googling lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Nanti di semester akhir juga Anda akan pelajari, Anda akan dapatkan di machine learning, di AI juga, ada sebagian di AI, di machine learning, sama di data mining. Ini yang menggunakan
algoritma atau mempelajari algoritma ini lagi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi ke PJ-nya biar nanti disampaikan ke saya atau WA langsung ke saya. Kita akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.